Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi di acara Katalk, Kampus Tantok, episode yang ke-6. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Zufi Hanggara, di mana pada kesempatan kali ini saya akan memandu jalannya Katalk episode ke-6 pada malam hari ini. Di mana hari ini kita membawakan tema, yaitu pentingnya pembentukan karakter dan mental yang kuat untuk menghadapi dunia kerja. Oke, sangat menarik kalau dibaca-baca ulang. Membentukan karakter dan mental yang kuat untuk menghadapi dunia kerja. Dan di sini saya akan berbicara, sharing, dan diskusi dengan narasumber yang sangat hebat sekali dari alumni pemanfaatan sumber daya perikanan. Sebelumnya, izinkan saya untuk membacakan CV dari narasumber terlebih dahulu. Jadi, dia adalah alumni dari Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya, tahun 2016, angkatan 2016. Beliau pernah achievement, mendapatkan penghargaan sebagai finalist second APRI Youth Innovation tahun 2019, publication sebagai pengelolaan konservasi, studi kasus konservasi penyu pantai, Pangumbahan Kabupaten Sukabumi di Seminar Hasil Nasional Perikanan dan Kelautan 2019. Untuk pengalaman kerjanya, pernah di Conservation Intern tahun 2019, pernah menjadi PIC Relation di PT Andra Winaraya, terus pernah menjadi Starting Material Inspection Support di PT Kombifar, dan juga pernah menjadi Quality Control Assistant Support tahun 2014 sampai 2015 di Wings Group. Oke, langsung aja kita sambut narasumber kita yang sangat hebat, Ismail Nur Muhammad. Selamat malam, Bang Mail. Selamat malam semuanya. Halo. Malam. Apa kabar? Alhamdulillah sehat ya sampai sekarang. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik. Lagi sibuk apa Bang di masa pandemi seperti ini? Eh, Sekarang lagi di masa pandemi. Alhamdulillah kemarin baru terima sebagai carbon scientist di Carbon Ethics. Jadi Carbon Ethics itu adalah salah satu NGO yang bergerak di bidang ekosistem pantai, juga environment. Mereka bergerak di bidang terkait tentang karbon antara bisa di mangrove, di seagrass atau di koral seperti itu. Lebih banyak di rumahnya ya Bang ya? Work from home-nya. Ya, lebih banyak di rumah karena WFA kan. Oke. Aku panggil Bang aja ya, Bang Mail aja biar kayak Ya, boleh lebih santai apa aja oke. lah. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke topik pembicaraan tentang pembentukan karakter dan mental yang kuat, mungkin saya ingin sedikit bertanya nih mengenai pendapat dari Bang Mail sendiri tentang mental dan karakter itu sendiri. Gimana sih definisi mental dan karakter yang disiapkan di dunia kerja menurut Bang Mail itu sendiri itu gimana? Oke, pertanyaan bagus ya. Apa definisi dari mental dan karakter di dunia kerja? Kalau untuk soal mental sendiri, bisa diartikan mental itu adalah eh, kesiapan kita gitu, lebih ke bagaimana sih kita menghadapi sistem dunia kerja yang sesungguhnya di luaran sana, itu baik secara psikis ataupun secara fisik gitu. Terus tadi apa satu lagi? Mental Karakter, dan karakter. karakter. Kalau karakter itu adalah sifat dari individual kita. Nah, sifat kita di dunia kerja itu seperti apa? Apakah dia lebih ke kerja keras atau lebih ke yang sukanya ya udah menerima aja gitu, menerima apa kerjaan dari atasan itu sampai capek atau apa. Ya, Tapi lebih ke diri sendiri sih kalau karakter itu bagaimana cara nge-treatnya. oke. Itu. Jadi lebih ke apa ya? Balik ke diri sendiri, ke pribadi orang masing-masing terhadap karakter Mm-mm. mereka, mental mereka untuk menghadapi dunia kerja. Nah, Ya, betul. terus kan ada juga beberapa mungkin bisa dikatakan stigma atau dunia kerja itu kejam. Kan banyak Hmm. yang mungkin bilang seperti itu kan dunia kerja itu kejam. Nanti untuk di dunia kerja kehidupannya seperti ini. Nah, tanggapan dari Bang Wail untuk hal itu seperti apa, Bang? Kalau dunia kerja itu kejam, sebetulnya bisa dikatakan iya ya, karena Hmm. kita dari masa peralihan dari apa ya, seorang yang eh,
mahasiswa terus lulus dan mau kasarnya bisa dikatakan mencari uang gitu di dunia kerja. Nah, di situ adalah masa-masa yang benar-benar bisa dikatakan kita itu harus bisa apa ya, menampung semua pikiran orang gitu. Kan kalau misalnya di kampus biasanya kita ya udah kalau misalnya kamu bisanya kayak gini atau ini kayak gini atau gimana, nah itu bisa didiskusikan. Di dunia kerja juga bisa, akan tetapi perbedaannya adalah kita perhitungan dengan waktu. Karena waktu itu untuk di dunia kerja itu adalah sama dengan uang gitu. Kita menyia-nyiakan waktu sama dengan kita menyia-nyiakan uang. Dan dari situ pula apa ya, dunia kerja sangat kejamnya, terutama bagi untuk fresh graduate yang belum berpengalaman. Pasti kalau teman-teman belum berpengalaman di dunia kerja itu kayak, aduh kok gini ya gitu, oh aduh kok gini ya, aku kangen kuliah atau apa, itu pasti kayak gitu awal-awal. Tapi nanti kalau teman-teman udah mulai menyesuaikan, udah mulai apa ya, udah mulai senang dengan dunia kerja, udah dapat hasilnya, itu nanti bakal tahu celah-celahnya dunia kerja, nyamannya itu seperti apa. Oke, Bang. Eh, dunia kerja itu kejam, tapi nanti pada saat masuk dunia kerja itu kan biasanya ada orang yang sesuai minat dan profesinya masing-masing, ada yang cocok enggak dengan dunia kerja tersebut. Menurut Bang Wail, kecocokan atau minat dari sendiri itu bisa mengubah persepsi tentang dunia kerja itu kejam apa emang dari dirinya sendiri aja kalau saya siap menghadapi dunia kerja? Apa Oke, seperti apa pendapat Bang kalau Wail? kalau pendapat saya, kalau misalnya sesuai dengan minat, passionnya gitu ya, dengan yang kita inginkan, sebenarnya enak-enak aja, fun-fun aja. Cuman biasanya yang lebih apa yang lebih bisa dikatakan kejam itu ada tekanannya. Tekanan untuk deadline itu benar-benar ada. Misalnya nanti di dunia kerja itu ada yang namanya KPI, Key Processing Index, pokoknya nanti di situ teman-teman itu bakal ada penilaiannya sendiri. Jadi misalnya satu bulan ini teman-teman harus bisa mencapai target untuk misalnya aku nih di Karbon nih, misalnya aku harus bisa nyari beberapa paper, misalnya 200 paper dalam satu bulan. Nah, kalau misalnya itu tidak terlaksana, misalnya aku cuma bisa sampai 150 paper. Nah, dari 150 paper itu nanti bakal kita dinilai sama atasan kita, supervisor kita. Nah, nanti ke depannya itu bisa apa ya? Bisa jadi sebuah achievement sendiri kalau misalnya KPI kita masuk semua. Tapi kalau misalnya KPI kita enggak, nah itu bakal jadi tekanan tersendiri. Kayak, aduh kok kayak gini, aduh kok kayak gitu, nah kayak gitu. Bukan Nah, nakut-nakutin ya, tapi emang faktanya seperti itu gitu. jadi itu buat teman-teman pendengar, kalau kuliah jangan males-malesan. Ntar kalau dunia kerja udah masuk, tiba-tiba kaget. Makanya jangan bolos kuliah. Itu sih penting juga. Salah satu jalan untuk menuju ke dunia kerja. Nah, bahas tentang perkuliahan juga nih, Bang. Sebelum kita masuk ke dunia kerja kan ada yang orang mampu untuk berkuliah terlebih dahulu, ada yang tidak. Nah, untuk sementara dari Bang Mail sendiri kan udah mengalami pergejolakan perkuliahan duniawi lah istilahnya ya, Bang. Nih, Nah, menurut Bang Wail, selama perkuliahan Bang Wail udah mendapatkan pembentukan karakter dan mental itu nggak? Seperti apa caranya ataupun dari media apa untuk membentuk karakter dan mental itu sendiri? oke. Kalau dari aku sendiri bisa dikatakan udah ya. Aku dapat karakter bisa kenal sama orang, bisa bersosialisasi, bisa bisa presentasi depan kalian. Itu pun aku dapatkan di perkuliahan karena uh, skill-skill yang non aplikasi itu sangat diperlukan ketika kita di dunia kerja, terutama nanti kalian misalnya nanti kalian jadi atasan nih, gimana sih cara kalian nge-treat bawahan kalian, gimana ketika kalian bakal dikejar oleh yang lebih atas lagi itu seperti apa. Nah itu kalau di perkuliahan sendiri alhamdulillah aku udah dapat semua itu. Hanya saja ada beberapa yang belum, tapi untuk secara garis besarnya untuk skill interpersonal sendiri itu udah. Jadi buat teman-teman kalau misalnya emang nanti dunia kerja itu harus bukan harus sih, ada beberapa requirement perusahaan yang misalnya membutuhkan skill untuk bisa leadership atau misalnya ada skill yang buat bisa AutoCAD atau apa. Nah itu nanti teman-teman bisa cari sendiri pengalaman-pengalamannya. Jadi ketika perkuliahan diusahakan kalau bisa carilah apa ya, passion atau skill yang bisa nanti berguna untuk ke dunia kerja.
Beda lagi dengan S2 ya. Kalau teman-teman mau nanti lanjut ke S2, itu nanti silakan bisa dicari informasinya seperti itu. Jadi bisa dibilang penting banget nih untuk mencari pembentukan karakter dan mental dan pengalaman-pengalaman di dunia perkuliahan. Ya, menurutku penting, sangat penting sih. Itu Oke. skill-skill tentang kita berinteraksi Hmm. dengan sesama, dengan bawahan, dengan atasan, seperti apa itu penting, sangat penting. Dan nanti HRD pun bakal melihat, oh ternyata anak ini bisa memimpin, misalnya, oh ternyata ini calon calon karyawan kita itu mereka hanya bisa untuk diberikan pekerjaan saja, tidak bisa memimpin. Nah ini tuh HRD itu bakal bisa melihat seperti itu. Nah, bicara tentang pengalaman organisasi juga, mungkin di organisasi juga bisa membentuk karakter dari kita masing-masing. Untuk Bang Wail, dari pembentukan karakter, cara atau metode yang digunakan untuk membentuk karakter mempersiapkan di dunia kerja itu seperti apa? Kalau aku pribadi caranya eh, lebih aktif aja sih sebenarnya ya, lebih aktif di dunia perkuliahan gitu, nge-treat diri aku sendiri karena yang aku rasain sebelum sebelum masuk kuliah kan aku sempat kerja tuh 2 tahun. Nah itu tuh hanya aku cuman kayak oh ternyata aku cuman bisa jadi bawahan aja gitu. Hmm. Gak pengen ketika aku pengen naik pangkat atau naik jabatan tuh aku harus mencari apa nih apa yang aku harus cari. Nah ketika aku di perkuliahan itu sangat penting ketika kita berada di organisasi, cara kita misalnya nanti ada kepanitiaan kalian menjadi sebuah koordinator atau misalnya nanti di apa ya misalnya kalian jadi asisten nih, nah itu cara kalian menyampaikan sebuah pendapat, cara kalian me, apa ya, men-treat orang itu caraku sendiri sih seperti itu sih, lebih aktif aja sebenarnya. Capek sih iya ya, capek iya pasti ada capeknya. Cuman ya ingat lagi nanti ke depannya yang seperti itu tuh yang kita butuhkan gitu. Jadi Hmm. jangan sampai kita beranggapan ah aku enggak, aku capek kayak gini gitu. Nah tapi nanti untuk kalian bisa memperbagus CV atau memperbanyak di LinkedIn itu ya seperti itu. Kalau untuk fresh graduate sendiri ya, Ya, mereka karena kalian belum punya pengalaman nih, kecuali ya, magang ya untuk anak 2017 pasti adalah 17. pengalaman magangnya. Tapi untuk Iya. yang belum punya pengalaman sama sekali di dunia kerja itu HRD mencari fresh graduate itu yaitu dari skill organisasi, dari skill tentang cara berinteraksi seperti itu. Nah, jadi itu penting banget nih buat teman-teman pendengar untuk aktif di masa perkuliahan. Karena apa? Untuk mempersiapkan diri, mempersiapkan karakter dan mental untuk di dunia kerja nanti. Seperti itu ya, Bang ya. Ya, Oke, kita lanjut ke mental nih. Untuk mental, mungkin pasti setiap orang memiliki mental sendiri-sendiri dan apa ya, karakter, bukan karakter mental atau sifat mental itu sendiri. Ada yang bilang kita perlu membentuk mental seperti mental baja, ada yang bilang untuk mental karet. Nah, untuk Bang Mail, selama pengalaman Bang Mail di dunia kerja, mental seperti apa sih yang cocok untuk diterapkan di dunia kerja itu? oke. Kalau menurutku yang pertama mental nggak boleh baperan itu karena persaingan kalian ketika kalian kerja itu banyak, bahkan satu divisi kalian itu bisa sampai teman kalian tuh bisa menjilat atasan kalian sendiri, bahkan bisa menjatuhkan kalian. Nah itu yang kedua, mental jangan menyerah ketika kalian diberikan suatu pekerjaan oleh atasan kalian, kerjain dulu aja, nggak apa-apa, sebisanya, semampunya gitu, biar KPI kalian masuk gitu, biar ada sebuah progres setiap bulannya. Tapi jangan nggak dikerjain juga, tetap harus ada yang dikerjakan gitu. Selanjutnya mental selalu ini ya, selalu aktif bertanya, selalu aktif sosialisasi dengan teman sendiri gitu. Tapi hati-hati, jangan sampai kalian bisa termakan oleh omongan orang lain gitu. Ketika kalian bekerja, pendapat orang lain itu ya penting, tapi kalian juga harus bisa membentengi diri dengan apa yang tidak harus kalian terapkan gitu di pekerjaan kalian. Karena ya nantilah pasti kalian bakal merasakan gimana teman kalian sendiri menjatuhkan seperti apa kayak gitu. Kalau di kuliah kan kalau misalnya kalian di organisasi nih kerjasama kan jarang tuh yang jatuhin kan ke keluarga Ya. apa ya sangat sangat dipupuk gitu kan. Nah nanti ketika kalian kerja itu itu udah ya kalau kita nggak sabar-sabar banget gitu apa harus sabar gitu ya udah kalian nggak akan betah gitu pasti aku pengen keluar aku pengen ini.
Mungkin mental-mental seperti itu sebulan 2 bulan kerja gitu, jangan sampai ya, kalau bisa bertahan dulu sampai 6 bulan atau 1 tahun, karena ada beberapa requirement untuk pekerjaan itu minimal 1 tahun pengalaman atau minimal 2 tahun pengalaman. Jadi biar kalian di apa ya, masuk kandidat HRD-nya gitu. Jadi banyak mungkin ya lingkungan-lingkungan yang kurang cocok dengan perkuliahan, yang tidak tepat dengan perkuliahan, tapi nanti di dunia kerja berbanding terbalik. Itu nanti mungkin yang anak 18 belum pada magang ya, nah nanti anak 17 pasti udah tahu lah gimana apa ya, miniatur dari sebuah pekerjaan itu seperti apa, yaitu ketika di magang itu. Dari kuliah kan magang gitu, bisa dikatakan lah itu miniaturnya lah, belum sekeras pegawai ya. Kalau misalnya udah apa magang, anak magang masih bisa dimanjain gitu kan. Itu kalau udah pegawai, itu hubungannya dengan penghasilan lah udah beda. Iya, hubungannya dengan duit. Nah, cara pembentukan mental tersebut yang dilakukan oleh Bang Wael seperti apa, Bang? Untuk menghadapi dunia seperti itu atau lingkungan seperti itu? Caranya kalau aku sendiri sih, yang tadi aku lebih aktif aja gitu, lebih bisa membentengi diri gitu kan. Mencoba sabar tapi jangan terlalu sabar gitu. Yang tadi aku bilang, saingan kalian itu teman kalian sendiri, bahkan atasan kalian pun bisa sampai neken kalian tuh bener-bener ketekan banget gitu. Sampai biasanya kan atasan nggak mau tahu ya, kayak saya pengen kerjaan ini selesai dalam waktu 1 minggu, sementara kerjaan kalian yang sebelumnya itu belum selesai gitu kan. Nah, kalau misalnya tugas di proker atau di HMP misalnya LPJ atau apa, oke masih bisa dimaklumin gitu kan sama kabit atau kadep atau misalnya sama ketuanya gitu. Tapi kalau udah dunia kerja itu udah nggak bisa, ya udah mau nggak mau dilalui gitu. Kadang ada yang sampai overtime, lembur gitu buat nyelesain itu. Nah biasanya kan sekadar nih pekerja itu stres karena terlalu ditekan oleh atasannya. Itu benar, itu emang benar terjadi gitu. Nggak apa ya, nggak cuma omongan doang. Bahkan ada yang sampai malam, ada yang sampai subuh. Apalagi kalau udah di shift tuh. Kalau misalnya kalian nanti kerja di bagian lapang, terus kalian shifting nih, misalnya kalian kerja di sebuah pabrik, shifting. Nah udah, itu kalian harus bisa ngelawan rasa kantuk, terus juga lingkungan juga, udah. Jadi perlu untuk Dari aku membentengi diri ya, Bang, untuk tetap stay harus positif juga lah. harus ya stay positif, harus pokoknya sifat nggak apa ya, sifat nggak mau kalah untuk hal yang baiknya itu ditingkatkan, dan juga harus bisa lebih sabar gitu. Kalau misalnya kalian udah sangat tertekan banget dan lingkungannya sudah toksik atau nggak sehat, itu hak kalian bisa untuk resign gitu kan. Bahkan nanti ada misalnya lingkungan memang toksik, tapi ketika kalian mendapatkan sebuah penghasilan itu sangat tinggi, nah itu pasti bakal jadi sebuah dilema sendiri untuk kita. Kita lebih mending mana, lingkungan kerja yang sehat atau kita dengan gaji kecil lingkungan sehat, atau kita dengan gaji besar tapi lingkungannya nggak sehat. Nah itu nanti kalian bakal dihadapkan oleh dilema seperti itu. Iya. Gitu. Karena kerja nggak ada yang enak. Iya. Beneran nggak ada yang enak. Ya kalau enak rebahan emang, Bang. Rebahan. Nah, jadi ini juragan kos-kosan tuh enak tuh. Nah, mami kos, kawan-kawan. Nah, betul. Nah, ini ada sebuah kutipan nih, Bang, dari Walter Scott, yaitu your attitude is equally important as ability. Sikap sama pentingnya dengan kemampuan yang dimiliki. Nah, pendapat Bang Wael tentang kutipan dari Walter Scott tadi seperti apa? Setuju, sangat setuju malah. Jadi apalagi nanti ketika kalian interview nanti kan biasanya ketika kalian kerja itu mau melamar nih, udah melamar, kalian memberikan CV, surat lamaran dan sebagainya. Tahapan yang pertama itu adalah kalian biasanya assessment dulu atau tes psikotes dulu. Terus tes kemampuan. Misalnya kalian di bidang perikanan nih, di perikanan tangkap buat jadi enumerator. Nah, biasanya kalau misalnya yang fresh graduate itu pasti nanti dikasih soal kayak tes-tesnya tuh, misalnya tentang BINPOP atau apa, seperti itu. Terus nanti, ada interview HRD. Nah, interview HRD ini adalah first impression kalian gitu, attitude kalian, baik dari segi pakaian, dari ke atas sampai ke bawah, terus juga cara kalian berbicara itu bagaimana, terus juga penguasaan diri kalian, penyampaiannya seperti apa. Nah ini, first impression-nya, attitude-nya itu sangat benar-benar dilihat oleh HRD. Kalau kalian lolos HRD,
nanti bisa lanjut ke selanjutnya ke user atau misalnya atasan kalian. Nah, atasan kalian pun kayak melihat sikap, oh ini anak ternyata di HRD bagus, tapi kalau misalnya di usernya sendiri jelek, ya sama aja bohong. Jadi banyak Hmm. beberapa orang yang gagal buat melamar pekerjaan itu di antara di tes-tes itu. Bahkan ada yang terakhir nih, tes tes kesehatan, biasanya ada buat tes kesehatan buat apa ya, misalnya kalian bebas dari narkoba atau misalnya paru-paru kalian sehat atau apa. Nah, banyak yang gagal di situ juga, padahal itu udah tes akhir. Biasanya kayak gitu. Tergantung dari regulasi perusahaannya sih seperti apa. Kalau misalnya membutuhkan karyawannya yang bagaimana, biasanya ada yang, oh, yang anak udah berpengalaman di sini gitu. Biasanya, oh ya udah nggak usah tes psikotes karena dia sudah berpengalaman. Ya. Itu biasanya langsung ke user aja gitu. Tapi tetap attitude kita harus bisa apa ya, dimaksimalkan gitu first impression-nya. Berarti Tuh. salah nggak Mbak kalau aku bilang kalau attitude itu yang dilihat pertama kali, baru kita menunjukkan kemampuan kita. Apa harus berbarengan? Harus berbarengan kalau menurutku. Harus berbarengan. Berbarengannya, karena kalau misalnya nggak berbarengan, eh, takutnya nih, kalian kan biasanya kalau misalnya masuk kerja nih, ada yang Hmm. namanya prohibition. Jadi kalian percobaan dulu nih. Kalau misalnya kalian ketika interview itu bagus nih, oke, 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 tapi apa ya, performance kalian ketika prohibition itu jelek, attitude kalian jelek, itu sama aja bohong. Jadi kalian ya udah selama 3 bulan atau 1 bulan prohibition itu, ya udah cut gitu, nggak mandang dulu meskipun kamu anak siapapun gitu. Misalnya kamu lulusan ITB atau apa gitu, ya udah cut ya cut aja karena attitude-nya jelek gitu, kayak gitu. Jadi harus berbarengan lah. Iya sih. Berarti attitude dan benar dari kutipan dari Walter Scott berarti. Your attitude is equally important as ability. Sikap sama pentingnya Tuh. dengan kemampuan yang dimiliki. Jadi buat teman-teman, ayolah kita kembangkan attitude dan kemampuan kita melalui wadah-wadah yang udah disiapkan di dunia perkuliahan. Nah, Bukan masuk diperbaiki, kembali dikembangkan. dikembangkan. Oke, Dikembangkan benar. ya. Perbaiki juga Nah, boleh, tapi lebih dikembangkan. lebih baik pastinya. Nah, balik ke Hmm. dunia perkuliahan juga mengenai attitude dan ability. Nah, untuk zaman sekarang, zaman pandemi seperti ini kan kebanyakan dari mahasiswa, terutama mahasiswa baru kan keseluruhan online nih, Bang. Nah, Hmm. untuk pembentukan attitude, mental, dan karakter dengan cara online seperti ini yang mungkin bisa diterapkan di dunia kerja nanti itu seperti apa? Oke, kalau misalnya nih di lagi masa pandemi seperti ini, eh, untuk mengupgrade diri itu Hmm. udah banyak kayak web-web resmi yang apa ya, mengadakan tentang eh, kayak les gratis gitu atau pengupgradean skill. Nah, daripada misalnya kalian gabut nih nggak ada apa-apa daripada nonton YouTube, coba aja ikutan seperti itu. Kayak Hmm. misalnya tentang leadership and management gitu. Nah, di situ biasanya dijelasin. Nanti kalian dapat reward juga, sertifikat. Banyak kok sekarang, banyak teman-temanku di LinkedIn juga yang fresh graduate banyak yang ikutan tuh. Biasanya dalam satu aplikasi itu kayak ada memberikan sebuah les nih. Nanti kita bebas milih passion kita di mana. Misalnya aku kan di SIG nih. Di SIG itu ada nanti kayak lesnya dari NASA. Nah, itu nanti kita bisa les gratis selama 1 bulan. Nah, nanti itu bisa jadi modal kita juga buat apa ya, di CV-nya itu. Kalau saya pernah melakukan sertifikasi atau les Ya. di NASA seperti itu. Jadi banyak kok sekarang bisa memanfaatkan teknologi lah. Nggak harus kita harus selalu apa ya, selalu offline gitu. Bisa kok cari di YouTube atau apa gitu. Ya, jadi bukan alasan juga ya kalau pandemi atau kegiatan online ini membuat mental atau karakter seseorang jadi turun itu bukan sebuah alasan yang valid ya menurutku ya, Bang. Ya, betul. Coba carilah skill baru yang kalian apa ya, yang kalian minati gitu. Misalnya Hmm. kamu lulusan perikanan nih, misalnya Zufi lulusan perikanan, tapi Zufi lebih tertarik di bidang desain nih, lebih suka AutoCAD atau apa. Nah, itu kan kalau kalian misalnya les itu mahal ya. Nah, coba Hmm. cari misalnya les gratis seperti di YouTube atau di apa, upgrade diri kalian. Nah, nanti bahkan kalau misalnya kamu nggak kerja sebagai di perikanan, tapi kau punya skill yang lebih gitu, itu bisa jadi bahan pertimbangan buat HRD karena kamu lebih apa ya, lebih kompeten lah di bidang itu daripada di apa, di lulusan kamu gitu, seperti Ya, itu.
Nah, kayak gitu. aku penasaran nih Bang, bicara tentang kompetensi, misal kita lulusan perikanan, kan banyak juga Hmm, lulusan dari sebuah universitas, mahasiswa yang tidak sesuai dengan apa yang dipelajari di masa perkuliahannya. hmm. Ya, seperti misal perikanan, tiba-tiba belok kemana gitu kan. Nah, kompetensi itu nanti pada saat dunia kerja, itu tergantung idealis kita, seperti apa memilih dunia kerja nanti yang kita butuhkan, apa kita harus sesuai dengan apa yang kita pelajari selama perkuliahan. Oke, kalau misalnya ada kasusnya seperti itu, kalau menurutku ya, itu lebih ke ini sih, idealis kita seperti apa gitu. Hmm. Misalnya, eh, aku pun nggak menutup kemungkinan ya kalau misalnya aku kerja di bank gitu, selama itu Ya. bisa menghasilkan penghasilan dan itu halal nggak masalah gitu kan. Sometimes ada perusahaan yang emang prefer ke all major gitu, jadi tidak tidak apa ya, tidak Oh. terpaku di satu major, di satu lulusan seperti apa, sarjana apa gitu. Nah, itu tergantung dari idealismenya sendiri. Kadang kan ada yang misalnya aku udah kuliah nih selama 4 tahun di perikanan, sayang banget kalau misalnya aku nggak kerja di perikanan juga. Nah, biasanya kalau untuk aku kemarin cari-cari kerja itu, untuk fresh graduate itu lumayan agak susah untuk perikanan ya, karena Hmm. kita masih belum punya skill, dan perikanan sendiri, khususnya perikanan tangkap itu tidak ada industri yang menaungi. Maksudku gini, kalau misalnya THP kan, THP itu mereka bisa di bagian di lab, di quality control. Kalau BP itu ditambak. Banyak itu ada perusahaan yang ditambak. Untuk PSP sendiri, itu biasanya kalau nggak kerja di NGO, mereka biasanya itu mereka di PNS. Biasanya seperti itu. Kalau PSP yang aku tahu gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau misalnya kalian ingin kerja eh, di bank atau misalnya di startup, itu banyak kok. Aku sempat ketemu sama salah satu alumni perikanan dan anak ilmu kelautan yang emang dia kerjanya nggak di IKA gitu, dia kerjanya di startup ya, yang Shopee lah kalau kemarin aku. Nah itu dia di situ, ya udah katanya, selama aku suka dan aku tidak apa ya, tidak menyalahkan gelarku, ya nggak masalah gitu. Yang penting itu ke Iya. idealis sendiri, tergantung performa kalian pengennya di mana gitu. Sebenarnya ilmu itu nggak ada yang tidak bermanfaat, pasti ada bermanfaat di kemudian harinya gitu kan. So kalau misalnya kalian apa ya, punya skill lebih, kan itu lebih bagus ya. Jadi kan misalnya kalian lebih suka finance nih atau accounting, misalnya kalian jadi sebuah akuntan gitu di perusahaan lain, tapi kan lulusan perikanan, nanti kalian bisa melamar lagi kan, bisa jadi accounting, atau misalnya kalian lebih, atau misalnya kalian pengen di perikanan. Nah itu, jadi nggak ada yang nggak bagus, pasti bagus semua. Iya. Tuh. Jadi penting preferensi dan idealis dari teman-teman sendiri nanti untuk masuk ke dunia kerja seperti apa. Nah, kita udah membahas nih Bang tentang pembentukan karakter dan mental. Kita Hmm, juga ada titipan pertanyaan yang udah dibuka di Instagram Kampestan lewat Books Question. boleh. Nah, kita udah milih beberapa pertanyaannya. Untuk pertanyaan pertama, langsung aja ya Bang ya. Untuk pertanyaan Boleh, pertama, boleh. ini hubungan kuliah mental karakter kerja. Mungkin hubungan kuliah dengan pembentukan mental dan ciri khas atau karakter di dunia kerja. Pertanyaannya Oke. seperti itu. Langsung jawab apa nanti? Boleh langsung dijawab. Nah, hubungannya itu pasti ada korelasinya ya. Semua juga pasti ada korelasinya. Hubungannya adalah, aku ambil contoh seperti ini. Eh, Ketika kalian dihadapkan dalam satu kepanitiaan di perkuliahan gitu. Nah, misalnya kalian jadi CO di situ. Nah, di situ kan kalian bakal banyak belajar nih, caranya gimana kalian bikin suatu konsep, gimana cara kalian membuat RAB, gimana caranya kalian supaya bisa men-treat bawahan kalian seperti apa. Nah, Ya. hubungannya ketika di dunia kerja itu adalah sama. Ketika nanti kalian kerja itu, misalnya kalian jadi supervisor nih, supervisor, kalian punya bawahan anak SMA dan SMK gitu. Nah, di situ kalian harus juga tahu gimana caranya biar dia betah. Selanjutnya, gimana nih konsepnya ke depannya. Kalian juga harus buat sebuah KPI buat bawahan kalian, dan kalian nanti bakal dibuatin KPI oleh atasan kalian. Jadi, kalau menurutku, dunia kerja itu miniaturnya, sorry,
dunia kerja. Yang membedakan adalah ketika dunia perkuliahan kalian ada value-nya, ada nilainya. Tapi selain nilai itu, kalian harus mencari apa sih yang tidak ada di dunia kerja yang harus kalian aplikasikan nanti di dunia kerjanya seperti apa. Itu udah mengikuti organisasi, dengan mengikuti les, atau misalnya dengan mengupgrade diri melalui sertifikasi, itu bisa. Kayak gitu. Nah, mungkin ada pengalaman menarik nggak nih, Bang Mail, di dunia perkuliahan untuk hubungan perkuliahan dengan mental Bang Mail sendiri atau pembentukan karakter Bang Mail sendiri selama perkuliahan? Ada pengalaman menarik gitu kan? Boleh sharing? Perkuliahan nih? Iya, perkuliahan. Ya, hubungan dengan kerja? Enggak. Oh, yang dihubungkan dengan kerja? Oh, kalau aku kan biasanya, kan aku selalu nih kalau di organisasi itu pasti PSDM. PSDM itu lebih ke, bisa dikatakan miniaturnya HRD lah di dunia kerja gitu. Kan aku harus nge-list nih kandidat mana yang masuk buat di divisi ini atau divisi apa gitu kan. Nah, kalau bisa dihubungkan, misalnya passion aku adalah di dunia human and resource gitu. Nah, itu nanti bisa dihubungkan di dunia kerja gitu. Jadi apa ya, pengalamannya jadi nggak buta-buta banget lah cara nanti mempertahankan suatu calon kandidat itu gitu. Jadi kita tahu kalau misalnya anak ini tuh ternyata dia seperti ini, anak itu seperti ini. Nah, di dunia kerja juga seperti itu. Kalau misalnya kamu ada di bidang HRD ya, misalnya di bidang HRD nanti seperti ini gitu. Itu sih pengalamanku kalau misalnya di dunia kerja yang dunia perkuliahan diaplikasikan ke dunia kerja. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Titipan pertanyaan dari Instagram. Cara mengetahui atau mengukur bahwa diri kita sudah memiliki karakter dan mental yang kuat. Mungkin di sini parameter untuk parameternya. Ya, parameter kita sudah memiliki karakter dan mental yang kuat untuk di dunia kerja nanti. Kalau menurutku ya, ini kan parameter lebih ke proses pendewasaan sih sebenarnya. Proses pendewasaan parameternya ya. Pertama adalah ketika kalian sudah tidak harus memikirkan hal yang tidak penting, gitu. Kayak, aduh aku pengen liburan ke sini atau aku pengen kemana. Ketika kalian di dunia kerja itu penting tapi tidak terlalu di prioritas utama, gitu kan. Yang prioritas utama adalah kalian mencari sebuah penghasilan, gitu. Nah, dengan seperti itu mental kalian bakal kuat, gitu. Selanjutnya adalah yang tadi yang sebelumnya aku kita sharingkan itu kita jangan terlalu baperan. Jadi ya udah harus bisa menahan sabar. Kalau misalnya ada yang tidak sesuai dengan pendapat kalian boleh didebat, tapi kalian juga harus punya pendapat yang bisa menenangkan dia gitu, biar jangan dianya malah jadi pro kontra sama kalian terus jadi hubungan tidak baik. Nah, terus juga lebih ke ini sih waktu. Ketika mental kalian ketika mental kalian sudah kuat itu, waktu itu sangat-sangat penting dan sangat-sangat berharga. Berapa menit pun itu sangat penting. Bahkan kalau misalnya nanti di dunia kerja nih, kalian masuk 7.30 pagi, tapi kalian misalnya tab absensi itu adalah 7.31, nah itu bakal dipotong gaji biasanya. Biasanya itu bakal dipotong gaji. Kan kalau misalnya kuliah nih atau rapat lah, contohnya rapat. Aduh, Mas, Mbak, saya izin telat 30 menit karena saya mau makan dulu atau apa. Di dunia kerja itu tidak ditoleransi. Tidak ada yang namanya seperti itu. Ya, mending kalian tap dulu, absen dulu. Setelah itu ya udah gitu. Mau ya nanti kalian mau lapar atau mau makan itu selanjutnya terserah kalian seperti apa kan. Seperti itu. Menurutku ya. Ya. Nah, jadi tadi mungkin menyinggung tentang proses pendewasaan. Selama mungkin di dunia perkuliahan juga setiap orang mengalami proses pendewasaannya masing-masing. Nah, untuk dari Bang Mail sendiri, untuk proses pendewasaan itu sampai di dunia kerja dan bisa seperti sekarang, apa saja yang mungkin sudah dilalui oleh Bang Mail untuk seperti sekarang? Proses pendewasaan seperti apa yang dilalui Bang Mail? Mungkin bisa sharing juga. Wah, berat sih ini pertanyaannya ya. Kalau menurutku, aku dari semester 1 sampai semester 8 itu adalah, ya mungkin teman-teman angkatan itu sendiri adalah tahu kalau aku tuh jarang ada di fakultas gitu. Dulu ya, semester 1 sampai semester 4 lah. Karena aku kan ada di pusat gitu. Nah, itu kadang
suka ada temen yang nyinyir atau apa gitu kan. Terus juga ada beberapa kakak tingkat yang misalnya bisa dikatakan, wah ini aku nggak pernah ada di fakultas atau apa gitu kan. Nah itu banyak sih kayak prosesnya, kayak kita nggak bisa, oh ya, sakit hatimu udah ada gitu kan, Iya. bahagia ada gitu, bahkan bisa dikatakan dibenci sama seluruh angkatan pun juga pernah gitu kan. Jadi ya udah, mau gimana lagi kan, toh hidup juga nanti kan, kalian hidup hidup juga kalian bakal sendiri gitu kan, nggak Iya. mungkin sama orang lain. Jadi ya udah, lakukan apa yang membuat kalian bahagia dan tinggalkan yang membuat kalian sedih gitu. Jadi jangan sampai kalian terbelenggu sama yang namanya galau lah. Ya udah, sekarang kalau misalnya kalian udah dewasa mah, yang kayak gitu nanti aja gitu. Yang penting bahagia dulu aja sekarang. Iya. Ya, itu dari proses pendewasaan itu akhirnya ya nggak usah baperan lah masalah gini. Nanti juga di dunia Karena kerja akhirnya berdiri sendiri gitu iya, kan, mandiri sendiri kita. karena udah dunia kerja kayak udah nemuin orang-orang yang baperan itu, ya udahlah, nanti juga ini lagi, toh dia sendiri nanti yang Iya. butuh gitu kan, butuh kerjaan itu gitu. Jangan sampai kita, kamu kenapa gini gini gini, nanti kan dianya malah jadi gimana ke kitanya. Kita juga, pekerjaan kita juga belum selesai kan, daripada kita Iya. ngurusin orang lain. Boleh care tapi jangan berlebihan gitu, secukupnya aja. Jangan sampai misalnya gara-gara aku ngomong kayak gini, teman-teman, oh jadi kita nggak boleh care nih sama orang lain. Enggak gitu ya. Eh, konotasinya adalah kalian boleh care tapi jangan berlebihan gitu. Mm. Ingat diri kalian dulu sendiri. Ingat tanggung jawab, responsibility kalian sendiri seperti apa. Jangan sampai itu ditinggalkan. Iya. Tuh. Jadi ingat tuh teman-teman, kita punya porsi masing-masing. Tanggung Nah, jawab yang tuh. pertama ke diri sendiri terlebih dahulu. Nah, Hmm. selain di dunia perkuliahan tadi, selain organisasi, pasti juga banyak pengalaman nih, Bang Mail, selain dari organisasi. Yang paling mm, berkesan untuk menjadikan Bang Mail bisa masuk di dunia kerja tadi, di karbon itu, mungkin ada nggak yang didapatkan selama masa perkuliahan itu, Bang? Ada. Khususnya ketika aku skripsi kemarin sih. Hmm. Kebetulan kan aku ngambil topik skripsi yang beda dari angkatanku sendiri. Jadi skripsiku itu kan lebih ke karbon mangrove. Nah, kita di PSP tidak diajarkan mengenai mangrove gitu kan. Harusnya Yeah. dulu itu ada angkatan 2015 mata kuliahnya ekolatrop, ekologi laut tropis. Nah, ketika angkatan 2016 itu udah dihapuskan. Nah, aku ngambil skripsi itu adalah yang beda dari yang lain gitu. Jadi aku ngambilnya, bisa dikatakan aku bukan bukan topik PSP, itu topik ilmu kelautan sama kehutanan. Nah, itu aku gabungkan. Terus juga ketika aku kemarin apply di Carbon Ethics itu, alhamdulillah mereka terkesan gitu dengan apa ya, dengan uh, research aku ketika skripsi itu. Oh, ternyata bisa kayak gini ya kalau misalnya pakai SIG gitu kan. Oh, ternyata bisa kayak gini ya. Nah, jadi ketika kalian nanti membuat sebuah skripsi, cobalah yang misalnya aku ke depannya pengen kerja di mana nih? Karena kalau aku cita-cita pengen kerja di CI, amin Ya, gitu kan, pengen kerja di amin. CI gitu. Jadi aku lebih ngambil tentang karbon mangrove gitu dan lebih ke konservasi. Nah, kalau misalnya teman-teman pengen jadi PNS di sebuah pelabuhan, nah itu bisa kalian, oh ya udah berarti aku harus ngambil skripsi tentang misalnya tentang dinpop atau tentang alat tangkap atau apa. Tapi itu tidak menjadi patokan juga ya. Nah, nanti ketika kalian mau kerja juga pasti ada seleksinya masing-masing. Cuman ini lebih ke mencari pengalaman lah. Pengalamannya bisa dicari melalui magang dan melalui skripsi. Jadi bisa apa ya? Tidak tidak buta-buta banget nanti kalau misalnya ditanya sama orang. Apalagi orang yang benar-benar udah pro di situ gitu kan. Jadi kan kalau misalnya kita apply nih, kan seenggaknya kita harus harus tahu lah wawasannya seperti apa gitu. Jadi jangan sampai kosong gitu. Jadi itu yang aku dapatkan ketika pengalaman ketika aku apply di Carbon Ethics ini dan menjadi carbon scientist. Eh, itu sih, mereka suka gitu dengan apa yang kemarin aku research, Kak. Oke. Berarti tidak menutup kemungkinan juga buat kita nih, khususnya anak pemanfaatan sumber daya perikanan, anak perikanan untuk mengambil ilmu-ilmu di luar perikanan itu sendiri. Tapi kan masih menyenggol di dunia perikanan itu juga. Ya, Ya, betul. Asalkan dari kaliannya sanggup dan siap untuk ngambil
out of the box gitu, dari jalur kalian, dari zona nyaman kalian, nggak masalah. Tapi itu kalian harus ingat juga resikonya seperti apa. Jangan sampai misalnya Zulfi pengen ngambil tentang, nggak ada PSP-nya banget gitu, tentang ekowisata atau misalnya tentang ilmu kelautan, tapi Zulfi sendiri kayak di tengah jalan tuh capek gitu. Nah, itu resiko yang harus dihadapi gitu, mau nggak mau, karena itu udah komitmen kalian dari awal. Jangan sampai ketika kalian sudah mengambil komitmen itu, resikonya nggak kalian hadapi. Nah, itu bakal jadi ke kitanya, mentalnya bakal kena gitu. Kayak banyak teman-temanku yang banyak yang ikut-ikutan ngambil topik ketika skripsi itu, aku pengen ikut ini aja karena dia best friend aku gitu kan. Tapi ketika sudah dijalankan, dianya malah capek sendiri karena tidak sesuai dengan minat dia ketika di perkuliahan untuk ambil skripsinya. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Kalau misalnya mau, juga kalian harus mau ngambil resiko yang dihadapi. Oke. Oke Bang, kita lanjut ke pertanyaan titipan dari Instagram lagi. Boleh. Pertanyaannya, karakter sudah terbentuk, mental sudah terbentuk, skill juga udah di atas rata-rata. Nah, tapi masih kalah dengan orang dalam, katanya. Menurut Bang Wail, di dunia kerja seperti apa itu masalah orang dalam? Aduh, ini diupload di YouTube ya. Takut banyak kan roasting nih kalau bisa ngomongin orang dalam ini. Berpengaruh pasti. Berpengaruh pasti. Kalau misalnya kalian punya kenalan orang dalam, sebetulnya itu adalah privilege lebih ya. Privilege lebih. Kalian diberikan satu kesempatan dibandingkan orang lain. Tapi jangan sampai disia-siakan. Emang banyak. Aku nggak bisa sebut satu-satu. Emang banyak orang yang masuk dalam suatu perusahaan itu tanpa dari skillnya, mentalnya, dan karakternya itu banyak. Tapi itu adalah suatu, bukan sistem sih, suatu perputaran dunia kerja gitu. Ya mau gimana lagi, kita juga mau nyalahin dia, mau laporin dia ke polisi juga nggak bisa kan, karena itu udah privilege-nya dia gitu. Jadi ya mau nggak mau, ya kita harus cari lagi. Pokoknya ketika kalian menjadi fresh graduate, jangan sampai lelah mencari pekerjaan. Jangan sampai kalian kayak nyerah di tengah jalan. Emang benar nyari kerja itu susah untuk S1, benar banget. Tapi dari situ jangan sampai kalian mentang-mentang temanku nih, misalnya temanku ada yang masuk lewat jalur dalam. Nah, itu ya udah kita turut berbahagia aja gitu. Alhamdulillah gitu. Mereka sudah punya pekerjaan. Oh, mungkin aku kapan ya gitu. Nah, aku harus bisa lebih nyari lagi lah. Jangan sirik gitu. Boleh sirik tapi jangan terlalu berkelanjutan lah gitu. Jadi kita juga sudah survive lagi. Ini bagus gitu. Sekali pertanyaannya emang tadi. Ya. Tapi yang paling penting memang menjebak ya. Sebenarnya menjebak itu pertanyaannya ya. Iya. Oh, nggak tahu dari siapa ini Bang tadi Bang. Coba nanti mention itu siapa yang nanya. Siap. Oke, siap. Tapi yang paling penting emang pembentukan karakter dan mental, dan jangan sampai menjagakan orang dalam, istilahnya gitu ya Bang. Tuh. Jangan sampai mengandalkan orang dalam lah. Kita harus percaya sama diri sendiri aja. Ya mungkin kalau ada orang dalam, ya privilege gitu aja. Nah, ya privilege. Kalau ada alhamdulillah, kalau enggak ya jangan berharap ada orang dalam gitu aja. Gitu. Nah, mungkin udah cukup panjang Bang pembahasan karakter dan mental untuk persiapan di dunia kerja. Dari Bang Mail sendiri, kalau ada pesan buat teman-teman, khususnya anak pemanfaatan sumber daya perikanan di Universitas Brawijaya dalam proses atau bahkan masih memulai pembentukan karakter dan mental yang kuat. Ada pesan-pesan mungkin buat mahasiswa-mahasiswa PSP ini? Oke, kalau menurutku ya buat teman-teman mahasiswa PSP yang mau lulus dan masih mengenyam dunia perkuliahan, yang pertama itu adalah kalian harus banyak upgrade diri kalian sendiri gitu. Jangan sampai kalian sayang banget gitu. Ini perkuliahan itu adalah seperti proses pengembangan diri kalian itu, jangan sampai disia-siakan. Jangan sampai kalian cuma kuliah itu selama 4 tahun itu ya udah kalian hanya ngejar IPK. Memang penting IPK. Itu syarat buat nanti requirement masuk di sebuah perusahaan. Tapi selain IPK juga kalian harus punya skill yang lain. Entah itu skill buat diri sendiri, entah itu skill buat orang lain. Jangan sampai ketika kalian IPK besar, banyak
anak-anak yang IPK besar, tapi dia tidak bisa membawakan sebuah penyampaian. Nah, itu bakal jadi nilai plus dari dari HRD. Selanjutnya upgrade CV kalian. CV kalian, kurikulum VT kalian upgrade. Jadi dirapihin lagi gitu CV-nya. Mungkin buat teman-teman anak 2017 bisa mulai dari sekarang lah, upgrade CV kalian, buat CV kalian dari sekarang. Jadi ketika kalian sudah mau lulus nih, mau yudisium, kalian tuh bisa langsung apply sana sini gitu. Jangan sampai tenang nunggu wisuda dulu, nanti aja deh, pengen di rumah dulu, itu nggak masalah. Cuman mau sampai kapan gitu kan? Sementara lulusan itu tiap tahun pasti ada, tiap bulan tuh pasti ada gitu. Bahkan saingan kita pun bukan hanya dalam satu fakultas, satu Indonesia pun masih banyak gitu kan. Sekarang anak PST di mana aja kan, nggak hanya di UB gitu kan, di Undip, di mana. Terus juga setelah CV kalian upgrade, perbanyak latihan psikotes, karena itu adalah langkah awal ketika kalian mau melamar sesuatu gitu, mau bekerja sesuatu, itu udah awal banget. Coba belajar masalah psikotes. Itu kan nanti psikotes tuh banyak banget tahapannya, sampai bisa dikatakan kepala tuh udah ngebul banget. Itu iya, di psikotes itu sangat dilihat gitu, skill kita, kepribadian itu tuh bagaimana. Nah, selanjutnya yang pertanyaan Zupi itu attitude itu harus benar-benar diperbaiki dan dikembangkan gitu. Jangan sampai aku mau orangnya kayak gini gitu kan, nggak bisa. Di dunia kerja nggak bisa kayak gitu. Kalian harus bisa bekerja sama dengan yang lain, dan kalian juga harus bisa menerima pendapat orang lain, seperti itu. Jangan sampai kalian malah dimusuhin dalam satu itu, malah jadi imbasnya kalian sendiri kalau dimusuhin. Terus juga ketika nanti fresh graduate nih, buat anak 2017 khususnya, atau teman-teman 2016 yang masih ada, jangan sampai malas buat melamar pekerjaan apapun itu. Misalnya mau kalian di dunia perikanan, silakan cari gitu kan. Kalau misalkan pengen keluar dari dunia perikanan, nggak masalah. Itu juga nanti requirement-nya banyak kok, yang all majors gitu, nggak cuman biasanya teknik industri atau apa, itu banyak kok yang all majors. Asalkan kalian ini mau berusaha dan kalian mau bekerja gitu, itu bakal jadi poin plus lah kalau misalnya kalian bisa survive di dunia yang tidak kalian geluti gitu. Pokoknya minimal lah sehari itu bisa 2 atau sampai 5 lamaran yang harus kalian apply kalau misalnya kalian belum dapat pekerjaan. Ya harus sabar, harus banyak nunggu kalau misalnya kalian mau bekerja itu. Terutama buat anak 2017, mumpung lagi skripsian kayak gini, kalau bisa diusahakan carilah kalian bisa buat magang lagi tapi yang dibayar gitu. Nah, itu bisa dijadikan buat penelitian kalian. Banyak kok NGO yang menawarkan buat yang final year student buat buat penelitian di sana gitu. Jadi kekaliannya enak sendiri. Bisa jadi nanti ketika kalian sudah lulus, kalian bisa diangkat gitu jadi pegawainya gitu. Nah, itu jadi kalian nggak usah ribet-ribet nyari kerja kan. Jadi udah ada nih pekerjaan di tempat magangku kemarin sekalian skripsian. Jadi ini magangnya yang non 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 nilai lah, non masuk siam gitu. Gitu buat kalian sendiri aja, sekaligus buat penelitian. Itu sih kalau dari aku. Oke, terima kasih untuk Bang Mail atas waktu dan kesempatannya untuk sharing-sharing dengan kita. Pengalaman yang sangat berharga sekali buat teman-teman juga. Di notice itu terkait apa pesan-pesan yang disampaikan oleh Bang Mail. Semoga nanti sharing-sharing yang disampaikan pada kali ini bermanfaat buat kita semua ya Bang ya. Amin. Oh ya, aku juga mau ngomong ya, maksudnya ini pendapatku juga kan masih banyak pendapat dari orang lain gitu kan. Jadi jangan anggap aku bisa menggurui kalian, kita di sini sama-sama belajar gitu. Jangan sampai ini mah maksudnya orang udah tua gitu ya udahlah gitu kan. Jadi kita sama-sama belajar aja di sini. Sama-sama belajar. Aku juga kan belum tentu benar gitu kan, masih banyak orang yang pro di atas aku gitu. Kayak gitu ya. Ya, kita ambil apa yang baik dan kita buang apa yang buruk, itu aja. Betul. Terima kasih sekali lagi Bang Mail. Udah lama kita ngobrol-ngobrol dan sharing pengalaman bareng Bang Mail tadi. Buat teman-teman, jangan lupa perbaiki diri, kembangkan diri, bentuklah mental yang kuat dan karakter yang positif. Dan tentunya jangan lupa sikap atau attitude sama pentingnya juga dengan kemampuan kalian.
Oke, terima kasih sekali lagi untuk Bang Mail. Sama-sama, Saya perwakilan sukses dari semuanya ya. Sukses. Saya perwakilan dari teman-teman mengucapkan terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk hadir ngobrol-ngobrol di Kapok episode ke-6 ini. Semoga dari obrolan ini tadi dapat bermanfaat bagi teman-teman dan buat Bang Mail juga sukses selalu dan dilancarkan dalam urusannya Amin. nanti ke depan. Terima kasih Oke, semuanya. sama-sama. Itu aja untuk Katok episode yang ke-6 ini, teman-teman. Sampai bertemu di lain kesempatan. Saya Zubi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.